Baik, berikutnya adalah berbicara dengan topik program atau pemrograman. Apa itu program atau aktivitasnya disebut pemrograman? Program itu adalah kumpulan instruksi yang terdiri dari perintah-perintah yang disebut kode yang dibuat oleh programmer. Aktivitasnya adalah memprogram, sementara hasilnya adalah program. Program itu adalah realisasi dari algoritma. Pemrograman ini atau program adalah aktivitas dan menuangkan algoritma dalam suatu bahasa tertentu. Seperti sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa bahasa pemrograman ada banyak. Ada Java, ada Pascal, ada C, Turbo Basic, Delphi, Fortran, Foxtrot, Clipper dahulu kala, dan Visual Basic dan sebagainya, masih banyak lagi. Oke, selanjutnya adalah program juga dapat dikatakan sebagai kumpulan instruksi atau perintah pada komputer dengan bahasa tertentu yang berfungsi menghubungkan user dengan komputer, sebagaimana saya sudah jelaskan. Sehingga kemudian program itu sendiri adalah algoritma ditambah dengan bahasa. Algoritma adalah nalar-nalar yang masuk akal secara struktur ditambah dengan bahasa yang kita pilih. Kalau kita ini baris programnya, berarti mengandung nalar-nalar yang sistematis dan logis menggunakan bahasa tertentu, yaitu program, kode program. Berikutnya, setiap langkah dalam program itu adalah harus jelas dan pasti. Boleh tidak ada inputan, tapi harus memiliki output minimal satu output. Nah, output ini adalah solusi. Nanti kita running sebuah program, tidak perlu ada input, tapi menghasilkan sesuatu. Anggaplah kita ingin membuat sebuah gambar persegi panjang yang ada pada layar komputer. Kita tidak perlu inputnya, tapi kita langsung menghasilkan output. Ya, bisa. Output itu bisa dalam bentuk layar nanti, bisa dalam bentuk suara, bisa dalam bentuk aktivitas yang kemudian sebuah perubahan yang terjadi pada komputer. Boleh jadi tidak terlihat, tidak terdengar, tapi bereaksi ya, setelah kita amati. Program sama saja seperti bagaimana algoritma harus efektif itu adalah tepat guna sesuai dengan sasaran, efisien, membutuhkan waktu yang singkat, energi yang sedikit, dan memori yang sedikit. Jumlah step harus ada batasannya, baik ada solusi ataupun tidak, dan terstruktur. Berikut membuat langkah-langkah membuat program. Pertama, mendefinisikan masalah dulu. Kedua, menentukan solusinya. Maksud saya mendefinisikan masalah. Jadi kita punya masalah dulu, kita rumuskan dan kita tentukan solusinya. Setelah menemukan solusinya, kita buatlah algoritma. Atau kalau memang algoritma banyak, kita pilih satu algoritma
yang efektif, efisien, dan sebagainya yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian kita menuliskan programnya, menguji programnya, menulis dokumentasi, dan terakhir adalah maintenance. Oke, itu penjelasan terkait dengan program atau pemrograman. Terima kasih.